Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Hajah Yusra Dewi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman senasib dan seperjuangan yang berbahagia. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Jambi, ruang 001, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menulis makalah. Adapun anggota dari kelompok yang pertama, Siti Munifah selaku pemateri, yang kedua ada Dora Eliza selaku pemateri, dan yang ketiga saya sendiri, Vanessa Ajeng Krisna Putri, selaku moderator dan pemateri. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Siti Munifah. Padanya saya persilahkan. A. Pengertian makalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah dibagi menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama, makalah ialah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud akan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Dua, makalah ialah karya tulis pelajaran atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Tanjung dan Ardial, makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Sedangkan menurut Surakmat, makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. B. Membangun konteks makalah. Makalah adalah salah satu jenis karya ilmiah yang membahas suatu topik permasalahan yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Berdasarkan sifat dan jenis penalaran yang digunakan, makalah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu makalah deduktif, makalah induktif, dan makalah campuran. Makalah deduktif adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian pustaka yang relevan dengan masalah yang dibahas. Makalah induktif adalah makalah yang disusun berdasarkan data empiris yang diperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas. Makalah campuran adalah makalah yang penulisannya didasarkan pada kajian pustaka digabung dengan data empiris yang relevan dengan masalah yang dibahas. Jika dilihat dari segi halaman, makalah dibedakan menjadi makalah panjang dan makalah pendek. Makalah panjang adalah makalah yang jumlah halamannya lebih dari 20 halaman, sedangkan makalah pendek untuk ketentuan penulisannya sama dengan penulisan artikel non-penelitian, kecuali abstrak dan kata kunci yang tidak harus ada. Makalah dibuat untuk mengevaluasi hasil kerja yang nantinya bisa dijadikan acuan dan bisa dipahami agar bisa digunakan bagi halayak umum dan agar bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan solusi-solusi yang diberikan dalam makalah. C. Menelusuri dan menganalisis teks makalah. Baiklah, kami telah menganalisis teks makalah dengan contoh makalah yang berjudul Seandainya Indonesia Tanpa Pancasila. Menelusuri model makalah. Topik makalah ditulis berdasarkan penalaran yang logis dan pengorganisasian yang sistematis. Makalah memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, ilmiah, di mana makalah bersifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis, dan logis. B. Memiliki sumber yang dapat dipercaya, yaitu makalah yang baik harus mengakui materi penulis lain yang kajian materinya sama dengan isi yang akan dibahas di makalah. C.
Orisinalitas yaitu isi pokok pembahasan, bukan pengulangan dari penelitian lain seperti masalah yang diteliti dan kerangka konsep. D. Tertata dengan baik, yaitu makalah ditulis dengan rapi dan mempunyai tujuan yang jelas sehingga mudah dipahami. Menganalisis model makalah. Analisis makalah mengenai makalah yang berjudul Seandainya Indonesia Tanpa Pancasila. Dilihat dari struktur makalah. Yang pertama, halaman sampul. Bagian halaman sampul dengan judul Seandainya Indonesia Tanpa Pancasila, adanya logo universitas, nama dosen pengampu dan mata kuliah, serta tempat dan waktunya yaitu Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi tahun 2017. 2. Kata pengantar, berisi tentang ucapan syukur, maksud penulisan, ucapan terima kasih, permintaan kritik dan saran, serta harapan. Yang ketiga, daftar isi, berisi tentang panduan garis besar isi makalah, terdiri dari kata pengantar, daftar isi. Bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 pembahasan, berisi manfaat Pancasila untuk Indonesia dan seandainya Indonesia tanpa Pancasila. Dan bab 3 penutup, berisi kesimpulan. Bab 1 pendahuluan, latar belakang membahas mengenai Pancasila adalah sistem filsafat, di mana kesetiaan, nasionalisme, dan patriotisme dari warga negara terwujud dalam sikap, tindakan, dan menghayati peraturan perundang-undangan. Rumusan masalahnya terdiri atas apa manfaat Pancasila untuk Indonesia, dan bagaimana jika Indonesia tanpa Pancasila. Sedangkan tujuannya yaitu memahami pentingnya Pancasila untuk Indonesia dan memahami dampak bila Indonesia tanpa Pancasila. 5. Bab 2 pembahasan membahas mengenai manfaat Pancasila untuk Indonesia, yaitu Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, perjanjian luhur, sumber hukum, cita-cita bangsa, falsafah hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi bangsa. Jika Indonesia tanpa Pancasila, maka akan hancur, dan jika prinsip-prinsip yang terkandung dalam kontrak sosial itu dilanggar, maka akan terjadi pembubaran negara. Sebagai kontrak sosialo, Pancasila harus berdiri di atas ideologi lainnya karena Pancasila adalah suatu kontrak pembentukan negara. 6. Bab 3 penutup. Kesimpulan berisi mengenai Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia yang berbeda dari bangsa lain, namun bukan berarti menganggap rendah bangsa lain. Jika Pancasila masih melekat kuat dalam jiwa raga, maka persatuan dan kesatuan negara ini tetap terpustaka, tidak dicantumkan daftar pustakanya oleh penulis makalah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Siti Munifah. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu menganalisis setiap tahapan makalah. Tahapan dalam makalah dengan judul Seandainya Indonesia Tanpa Pancasila. Yang pertama, menentukan topik pembahasan. Nah, topik yang dibahas mengenai Pancasila di Indonesia. Yang kedua, menentukan judul makalah. Judul makalahnya yaitu Seandainya Indonesia Tanpa Pancasila. Yang ketiga, mengumpulkan bahan referensi. Bahan referensinya untuk membahas mengenai permasalahan yang termuat dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Keempat, menulis makalah secara sistematis. Makalah dengan judul Seandainya Indonesia Tanpa Pancasila tersusun dari halaman sampul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 pembahasan berisi manfaat Pancasila untuk Indonesia dan seandainya Indonesia tanpa Pancasila. Dan bab 3 penutup berisi kesimpulan. Yang kelima, menyunting makalah. Penulis sudah menyunting makalah sebelum dipublikasikan di internet. Selanjutnya,
Menganalisis formulasi bahasa pada makalah, manfaat makalah, dan penyajian atau presentasi makalah. Yang pertama, formulasi bahasa pada makalah seandainya Indonesia tanpa Pancasila. Hasil analisis kami terhadap makalah seandainya Indonesia tanpa Pancasila, terdapat beberapa kesalahan yang kami temukan. Di antaranya, yang pertama ada judul, di mana penulis menggunakan judul dengan semuanya huruf kapital, yaitu seandainya Indonesia tanpa Pancasila. Seharusnya ditulis dengan seandainya Indonesia tanpa Pancasila, di mana yang huruf kapitalnya hanya terletak di awal kata saja. Ataupun bisa ditulis dengan seandainya Indonesia tanpa Pancasila, semuanya ditulis huruf kapital, namun kata tanpa harusnya ditulis dengan huruf kecil, karena merupakan kata penghubung. Selanjutnya, kata dosen dalam halaman sampul seharusnya ditulis dengan kata dosen pengampu atau dosen, di mana harus ditulis yang huruf kapital itu bagian kata depannya saja, bukan semuanya huruf kapital. Selanjutnya, kata mata kuliah pada halaman sampul seharusnya ditulis dengan mata kuliah, di mana huruf depan mata kuliah harus huruf kapital dan kuliahnya harus huruf kapital juga. Selanjutnya, kalimat dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur. Pada bagian kata pengantar seharusnya ditulis dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih tanda titik koma, kemudian kata yangnya dengan huruf kapital di awal, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Titik. Kami panjatkan puja dan puji syukur. Selanjutnya, kalimat Pancasila adalah dasar ideologi bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa. Pada bagian latar belakang paragraf pertama, kalimat pertama, lebih baik ditulis dengan Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia dan pandangan hidup bangsa, di mana lebih baik digunakan kata penghubung yaitu dan. Selanjutnya, kata menjadi yang terletak pada setiap penyebutan manfaat makalah di bagian bab 2 pembahasan sebaiknya ditulis dengan huruf kecil, yaitu menjadi, karena merupakan kata penghubung. Selanjutnya, kalimat tapi, bagaimana kalau Indonesia tanpa adanya Pancasila? Nah, di sini ada bagian bab 2 pembahasan, bagian B, paragraf kedua, kalimat pertama, seharusnya ditulis dengan tapi, bagaimana kalau Indonesia tanpa adanya Pancasila? Harusnya kata tanya itu ditulis satu kali saja, tidak perlu dua kali, dan tanpa adanya spasi. Selanjutnya kalimat, kita lihat contoh banyak sekali negara-negara di luar sana yang hingga sekarang. Pada bab 2, pembahasan bagian B, paragraf ketiga, kalimat pertama, seharusnya kata di luar ditulis terpisah, karena di luar itu menunjukkan tempat. Selanjutnya kalimat Magna Carta di Inggris, Bill of Rights di Amerika Serikat, Droit de l'Homme di Prancis, pada bab 2 pembahasan bagian B, paragraf ke-6, kalimat ketiga, seharusnya ditulis miring untuk kata asingnya, dan menjadi Magna Carta di Inggris, Bill of Rights di Amerika Serikat, Droit de l'Homme di Prancis. Selanjutnya, kata dengan pada bab 2 pembahasan bagian B, paragraf ke-11 kalimat pertama, seharusnya ditulis dengan awalannya huruf kapital dan seterusnya huruf kecil,
yaitu dengan. Kata Pancasila ada di beberapa bagian penulisannya menggunakan huruf kecil, seharusnya dengan didahului huruf kapital, yaitu Pancasila, P-nya huruf kapital, karena merupakan nama. Yang kedua ada manfaat makalah. Manfaat makalah dengan judul Seandainya Indonesia Tanpa Pancasila, yaitu dengan hadirnya makalah tersebut, kita lebih memahami dengan baik apa saja manfaat dari Pancasila di Indonesia dan semakin melekatnya Pancasila pada jiwa dan raga supaya tetap menjadikan Indonesia menjadi negara yang tetap utuh. Yang ketiga, penyajian atau presentasi makalah di mana penulis yaitu mempublikasikannya di internet oleh gramedia.com agar dibaca oleh khalayak umum. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dora Eliza. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan poin yang D, yaitu membangun teks makalah. Merekonstruksi teks makalah. Struktur makalah terdiri atas 1. Halaman sampul. Di bagian halaman sampul berisi judul makalah, logo, nama penulis, dan tempat serta waktu penulisan makalah. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar terdiri atas ucapan syukur, maksud penulisan, ucapan terima kasih, permintaan, kritik, dan saran, serta harapan. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi memberikan panduan dan garis besar isi makalah. Daftar isi memudahkan pembaca dalam menemukan bagian-bagian suatu makalah. Penulisan daftar isi dilakukan dengan ketentuan yaitu judul bagian makalah ditulis dengan huruf kecil, kecuali awal kata selain kata tugas ditulis dengan huruf kapital. Penulisan judul bagian dan subjudul bagian dilengkapi dengan nomor halaman, tempat pemuatannya dalam makalah. Yang keempat, bab 1 pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang harus ditulis dengan fakta-fakta pendukung mengenai permasalahan yang akan dibahas, mulai dari fakta-fakta umum, lalu ke fakta-fakta khusus. Pada bagian rumusan masalah, berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam makalah. Sedangkan bagian tujuan diisi dengan tujuan pembuatan makalah. Yang kelima, bab 2 pembahasan. Bagian pembahasan berisi uraian pokok permasalahan yang dibahas. Uraian pokok tersebut harus sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Dalam bagian ini berisi landasan teori dan solusi dari suatu penyelesaian masalah. Yang keenam, bab 3 penutup. Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat tentang poin-poin penting mengenai permasalahan yang dibahas dalam makalah. Sedangkan saran memuat tentang harapan penulis agar makalah dapat bermanfaat. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka berisi daftar-daftar referensi atau sumber rujukan yang dipakai dalam pembuatan makalah. Referensinya bisa melalui buku, jurnal, artikel, dan e-book. Menyusun teks makalah yang baru. Tahapan dalam menyusun makalah terdiri atas, yang pertama, menentukan topik pembahasan. Dalam membuat makalah, hal pertama yang harus ditentukan adalah topik. Topik yang akan dibahas sebaiknya topik yang sekiranya dapat dikuasai dan memiliki wawasan lebih mengenai topik tersebut. Yang kedua, menentukan judul makalah. Buatlah judul yang menarik, yang berbeda dari penulis-penulis lainnya, dan harus berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Yang ketiga,
mengumpulkan bahan referensi. Mengumpulkan bahan referensi sangat penting karena berisi bahan-bahan rujukan yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam makalah. Bahan referensi bisa didapatkan melalui buku, jurnal, dan artikel. Dalam mencari bahan referensi, harus memilih dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menulis makalah secara sistematis. Dalam menulis makalah, harus sesuai dengan struktur makalah, mulai dari sampul makalah, kata pengantar, daftar isi, bagian pendahuluan, bagian pembahasan, bagian penutup, dan daftar pustaka. Dalam menulis makalah juga harus selalu objektif dalam membahas permasalahan yang ada serta solusinya. Yang kelima, pemilihan bahasa. Ketentuan penulisan dalam makalah bahasa Indonesia yang baik dan benar harus sesuai dengan EYD yang berlaku. Perlu diketahui pula bahwa EYD biasanya disempurnakan setiap beberapa tahun. Pemilihan bahasa yang baik dan benar akan mempengaruhi kualitas makalah yang dibuat. Pemilihan kata juga penting agar mudah dipahami oleh pembaca. Pemilihan kata yang harus dengan bahasa baku atau ilmiah dan tidak bertele-tele. Yang keenam, menyunting makalah. Cek apakah makalah yang sudah dibuat sesuai dengan struktur makalah. Cek juga kesalahan ejaan, penulisan, bahasa, dan margin makalah. Setelah yakin makalah sudah sesuai, barulah dipublikasikan makalah yang sudah dibuat. Membuat tugas dan proyek tentang makalah. 1. Tugas tentang makalah. Dalam membuat tugas tentang makalah ini, kita mencari sebuah makalah, kemudian kita analisis struktur makalahnya. Tahapan pembuatan makalah, formulasi bahasa pada makalah, manfaat makalah, dan penyajian makalah. Yang kedua, proyek tentang makalah. Dalam waktu yang kurang lebih 3 minggu, buatlah proyek penyusunan makalah. Makalah tersebut disusun sesuai minat. Poin akan lebih baik akan diberikan dengan bidang yang sedang trending. Pelaksanaan proyek ini dimaksudkan agar menghasilkan makalah berdasarkan langkah-langkah yang sudah dipelajari. Secara sistematis, buatlah jadwal agar makalah dapat diwujudkan dengan baik. Struktur teks atau sistematika makalah yang disusun dapat bervariasi sesuai dengan lingkungan. Sebelum memulai pembuatan makalah, pelajari terlebih dahulu sistematika makalah yang berlaku di lingkungan akademik. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dora Eliza. Baiklah, itu tadi hasil diskusi kami mengenai menulis makalah. Apabila teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.